Tapi Haaland itu selalu ada yang cover. Iya, presence-nya penting. Iya, Behind this, it's always better to win the Manchester derby. Yeah, it was a really great night, and Haaland, orang bisa bilang Haaland main jelek, lawan MU jelek, lawan City jelek. Gærlig stort, og tror jeg både alle dere og hadde vært med på festen etterpå, for å si det sånn. Kita usulkan ke Pak Menpora ada 3 pemain tambahan untuk senior. John Hartman mulai menyusun kerangka timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Pemain berdarah Medan, Luke Vickery, tampil gemilang bersama MacArthur FC di Liga Australia. Winger yang kerap disandingkan dengan gaya bermain Cristiano Ronaldo ini berpotensi menjadi opsi naturalisasi bagi timnas Indonesia. Sepanjang musim ini, publik sepak bola Australia, khususnya penggemar A-League, dibuat terkesima oleh aksi sensasional Luke Vickery. Pemain berusia 20 tahun itu sukses mencuri perhatian lewat penampilan eksplosifnya bersama MacArthur FC di kasta tertinggi Liga Australia. Sorotan terhadap Vickery semakin menguat setelah ia kembali menunjukkan kualitasnya pada pekan ke-14 A-League musim 2025-2026. Dalam laga yang digelar Sabtu, 24 Januari 2026 sore WIB, ia dipercaya turun sejak menit awal dan menjawabnya dengan performa impresif. Menghadapi tim kuat Melbourne City, Vickery tampil agresif di sisi sayap serangan. Kecepatan dan determinasi tinggi miliknya berujung 1 gol penting yang mengantar MacArthur FC menang telak dengan skor 6-2. Catatan tersebut tergolong impresif untuk pemain berposisi winger yang masih berusia sangat muda. Tak heran jika sejumlah pihak mulai membandingkan gaya bermain Luke Vickery dengan Cristiano Ronaldo pada fase awal kariernya. Berdasarkan analisis yang beredar, termasuk dari cuplikan video akun football.indonesia, Vickery memiliki atribut menyerang yang komplit. Ia mengandalkan kecepatan, keberanian melakukan cut inside, serta tembakan keras dan akurat dari luar kotak penalti. Tak hanya itu, pergerakan tanpa bola Vickery juga dinilai matang di atas rata-rata pemain seusianya. Kombinasi fisik khas pemain didikan Australia dan kelincahan membuatnya kerap menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan. Daya tarik Vickery bagi publik Indonesia semakin besar karena latar belakang garis keturunannya. Winger MacArthur FC itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Fakta tersebut membuat Luke Vickery memenuhi syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Riwayat keluarganya pun terbilang unik karena melintasi beberapa negara dan benua. Ayah Vickery berdarah Australia, sementara sang ibu berasal dari Amerika Serikat. Neneknya yang lahir di Medan sempat tinggal di Indonesia hingga usia 9 tahun sebelum menetap di Belanda dan kemudian pindah ke Amerika Serikat. Dengan latar belakang tersebut, Vickery sejatinya memiliki peluang membela Amerika Serikat, Australia, maupun Indonesia. Meski memegang paspor Amerika Serikat dan Australia, peluang memperkuat skuad Garuda masih terbuka karena ia belum mencatatkan caps resmi di level senior. Nama Luke Vickery juga bukan sosok asing bagi publik sepak bola nasional. Pada 2024 lalu, ia sempat tampil di Surabaya bersama timnas Australia U19 pada ajang Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat itu, ia masih berstatus pemain Western United U21 sebelum akhirnya sempat tanpa klub dan kini bersinar bersama MacArthur Bulls. Pengalaman bermain di Indonesia tentu menjadi nilai tambah jika PSSI serius mendekatinya. Potensi naturalisasi Vickery sejalan dengan visi pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut secara terbuka menyatakan kesiapannya memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat kedalaman skuad. Hartman menilai Indonesia membutuhkan pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi untuk bersaing di level elit.
Ia menegaskan pentingnya pemain yang telah ditempa di liga kompetitif. Untuk bersaing di level dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang terbiasa dengan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola modern. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain diaspora yang tengah bersinar, termasuk Luke Vickery di A-League. Liga Australia dikenal sebagai kompetisi yang menuntut fisik kuat dan tempo permainan cepat. Jika PSSI bergerak cepat, Luke Vickery berpeluang menjadi tambahan ideal di lini serang timnas Indonesia. Gaya bermainnya bisa memberi dimensi baru bagi skuad Garuda di masa depan. Kini, dengan performa yang terus menanjak dan latar belakang keturunan Indonesia dari Medan, pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah Ronaldo dari A-League ini segera mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat? Tanpa perlu proses naturalisasi, John Hartman memiliki opsi menarik untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Nama Welber Jardim, bek muda milik Sao Paulo, bisa menjadi alternatif potensial untuk ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hartman langsung dihadapkan pada agenda yang padat dan menantang. Pelatih asal Inggris tersebut kini tancap gas mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan tim nasional. Indonesia telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah untuk menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Turnamen ini dinilai memberikan variasi lawan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Kehadiran tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memperkaya pengalaman taktik dan mental para pemain. Melawan tim dari berbagai konfederasi sangat penting untuk perkembangan tim, ujar Erick Thohir, dikutip dari laman resmi PSSI. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. No, I didn't see. Saya kecewa, saya sedih. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri. Heboh kabar yang mengklaim kabar pemain Manchester City yakni Erling Haaland akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian, ketika memasukkan kunci, meski Erling Haaland lahir di Norwegia dan memiliki darah Norwegia yang kental, ia memiliki hubungan keluarga yang cukup dengan Indonesia. Kalimat tersebut diambil dari narasi dalam video di menit kedua. Pencarian teratas mengarah ke artikel kumparan.com, silsilah keluarga Erling Haaland, ayah ex-Man City, ibu juara heptathlon. Dalam artikel yang tayang April 2022 itu, tidak ditemukan pernyataan tentang Haaland berdarah Indonesia. Pemain bola itu lahir di Inggris dan besar di Norwegia bersama keluarganya. Dir Timnas Indonesia, ada satu pemain keturunan Batak yang akan duet bareng Haaland di Timnas Norwegia Junior, berikut profilnya. Timnas Indonesia harus puas kecolongan satu permata muda keturunannya. Meski masih memiliki asa untuk membawanya pulang, Timnas Indonesia nampaknya tak akan jadi prioritas untuk sang pemain dalam waktu dekat. Mengingat, sosoknya kini bakal bermain untuk Timnas U21 Norwegia dan berduet dengan Marcus Haaland. Ya, sosok yang dimaksud tak lain adalah pemain keturunan asal Batak, Samuel Agung Marcelino Silalahi. Performa impresifnya bersama Strømsgodset di kasta tertinggi Liga Norwegia dengan 1 assist dari 16 penampilan di tim senior. Dan juga 18 gol dari 64 penampilan bersama tim cadangan Strømsgodset 2 jadi sebabnya. Erling Haaland secara terbuka mengakui tanggung jawab atas kekalahan Manchester City saat takluk 1-3 dari Bodo Glimt pada laga Liga Champions di Aspemia Stadion, Norwegia Selasa malam waktu setempat. Striker asal Norwegia itu bahkan menyebut dirinya bersama 3 pemain senior City sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. City yang datang dengan status favorit justru kesulitan sejak awal pertandingan. Tuan rumah Bodo Glimt tampil agresif dan unggul cepat lewat 2 gol Kasper Hoh dalam 25 menit pertama. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola setelah Jens Peter Hauge mencetak gol ketiga untuk Bodo Glimt.
Manchester City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ryan Cherki. Namun harapan bangkit langsung pupus setelah Rodri diganjar kartu merah yang memastikan City harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Usai pertandingan, Haaland tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai kekalahan tersebut sebagai hasil yang memalukan bagi tim sekelas Manchester City. Saya mengambil tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, Gianluigi Donnarumma, dan Tijani Reinders. Kami pemain-pemain berpengalaman. John Hartman mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini John Hartman sedang dalam proses mencari pemain terbaik yang diproyeksikan untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Setelah melakukan pemantauan di Super League 2025-2026, langkah berikutnya bagi John Hartman adalah mengamati para pemain di Eropa. Perjalanan ke benua biru juga merupakan kesempatan Hartman untuk memantau pemain keturunan yang dapat menjadi bagian dari tim Garuda di masa depan. Demi misi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, timnas harus diisi oleh pemain-pemain yang tidak hanya terbaik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan. Hartman menegaskan bahwa ia tidak akan memperhatikan latar belakang pemain. Setiap nama yang memiliki status WNI berpeluang untuk bergabung dengan timnas. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal dan keturunan. Kerjasama antar mereka sangat penting. Saya tidak melihat paspor, saya melihat orang, dan saya merasa keragaman adalah kekuatan terbesar kita, ujarnya dalam video yang diunggah YouTube Timnas. Hartman juga mencatat bahwa keragaman bisa menjadi kelemahan besar jika tidak dikelola dengan baik, tetapi jika dijadikan kekuatan, hal itu bisa bermanfaat. Dia berpendapat bahwa setiap pemain yang ada di tim memiliki latar belakang yang berbeda, namun sama-sama berjuang untuk skuad Garuda. Hartman berharap bahwa perbedaan ini dapat menjadi kekuatan dan menguatkan kerjasama. Keragaman pemain lokal kita dengan para pemain diaspora, dan bagaimana kita saling berbagi dan memahami latar belakang masing-masing. John Hartman akan dihadapkan turnamen pertamanya melatih timnas Indonesia, yakni FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 akan digelar di Indonesia pada Maret mendatang. Turnamen itu akan diikuti oleh Indonesia, Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. John Hartman tidak bisa menyertakan Asnawi Mangku Alam jika ingin memanggil Backport FC itu ke timnas Indonesia. Hal itu karena Asnawi mengalami cedera yang mengharuskan sang pemain menepi cukup panjang. Ia akan membutuhkan operasi. Masa pemulihan Asnawi diperkirakan selama 4-6 bulan. Asnawi pun mengakhiri musim 2025-2026 lebih cepat. Setiap langkah yang diambil dalam mengejar hasil yang lebih besar selalu melibatkan risiko. Perjalanan saya bersama Port FC telah ditunda hingga akhir musim. Berdasarkan hasil MRI, saya akan membutuhkan operasi dan program rehabilitasi intensif dalam waktu dekat. Untungnya seluruh proses berjalan lancar, berkat dukungan semua orang. Saya akan fokus pada pemulihan fisik dan kembali dengan kemajuan dan kesuksesan yang lebih besar. Ini bukanlah akhir. Saya akan kembali lebih kuat. Sampai jumpa musim depan, ujar ex-pemain PSM Makassar itu. Bek kanan 26 tahun itu sudah memiliki 48 caps timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain membela timnas Indonesia di era Shin Tae-yong saat ASEAN Cup 2024. Sementara itu, dua pemain timnas Indonesia juga akan absen saat FIFA Series 2026 nanti. Mereka ialah Shane Patinama yang saat ini membela Persija dan gelandang Persib Tom Haye. Keduanya absen karena sanksi disiplin FIFA yang dijatuhkan pada November 2025. Shane Patinama dan Tom Haye didenda 5.000 Swiss franc dan larangan bermain dalam 4 pertandingan timnas Indonesia. Sanksi itu didapat keduanya seusai dinilai melakukan protes ada wasit dan ofisial laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia pada 11 Oktober 2025. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers bertemu dengan jajaran I-League untuk membahas persiapan timnas, terutama tim U20 dan U23, menuju Piala Dunia 2030. Fokus utama adalah membangun filosofi kepelatihan yang konsisten dan meningkatkan standar pemain. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, satu meja bersama jajaran I-League di kantor I-League Jumat siang WIB. Tugas ini sangat penting karena ada misi besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Erick Thohir sebut Cina tertarik uji timnas Indonesia. Nah, menurut saya tim U20 dan U23 adalah jalur menuju tim senior. Pelatih 50 tahun ini menegaskan pentingnya menerapkan filosofi sebagai pelatih kepala timnas.
Ini adalah langkah yang ingin dia bangun agar sistem yang ada bisa diterapkan pada tim kelompok umur.